Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Puspitasari dengan NIM 151421039. Kelas 5B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Ihusain MPD. Jadi materi yang akan saya bahas yaitu mengenai kriteria memilih media pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat 2 poin, yaitu kriteria dalam memilih media pembelajaran dan prosedur pemilihan media. Kita masuk pada poin yang pertama, kriteria dalam memilih media pembelajaran. Mutu hasil belajar seorang siswa ditentukan oleh mutual proses pembelajaran yang dialaminya. Dan hal ini dipengaruhi oleh tepat atau tidaknya strategi pembelajaran yang digunakan. Media pemilihan dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting, khususnya pemilihan media yang cocok untuk mengajarkan suatu bidang studi kepada siswa. Ada beberapa pendapat para ahli tentang kriteria pemilihan media pembelajaran, antara lain mengemukakan 6 kriteria yang perlu dipertimbangkan oleh guru, yaitu yang pertama, ketepatan atau kesesuaian jenis media dengan tujuan pengajaran, kemudian yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, yang ketiga, kemudahan memperoleh media, yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya, yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya, dan yang terakhir, sesuai dengan taraf berpikir anak. Untuk dapat memilih media pembelajaran secara tepat, guru haruslah mempertimbangkan kesatuan kriteria. Di antaranya adalah jumlah sasaran, yaitu kelompok kecil, sedang, atau besar, kemudian lokasi keberadaan sasaran, yaitu di dalam kelas atau di ruang terbuka, jenis media pembelajaran yang tepat bagi pembelajar dan tingkat kesulitan pemanfaatannya, serta besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan keuntungan atau manfaat yang akan diperoleh oleh pembelajar. Kriteria pemilihan media menurut Musfikon yang dikutip dalam Fauziah, dalam kriteria pemilihan media terdapat beberapa prinsip, yaitu efisien, relevan, serta produktif. Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, pendidik harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu, terutama media. Media ini sangat penting dan sangat berperan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya media, peserta didik bisa lebih memahami suatu materi pembelajaran yang sulit untuk dinalar. Agar guru tidak salah dalam memilih media, ada beberapa kriteria dalam pemilihan media. Yang pertama, sesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Pendidik harus menyesuaikan jenis media dengan materi pembelajarannya. Apabila medianya tidak sesuai dengan materi, maka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, ketika medianya sesuai, maka kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan awalnya. Yang kedua, keterjangkauan dalam pembiayaan. Ketika pendidik tidak memiliki biaya yang cukup, maka pendidik ketika memilih media harus berkonsultasi dengan pendidik lainnya yang sudah berpengalaman dengan masalah pilih memilih media yang cocok dan bermanfaat dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Perangkat keras sangatlah bermanfaat untuk menyeimbangi media pembelajaran yang telah dirancang oleh pendidik sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Ketika pendidik ingin membeli media pembelajaran yang dijual di pasaran, maka penuhi ketersediaan perangkat keras terlebih dahulu untuk memfasilitasi kelas guna membantu kegiatan belajar mengajar. Karena media pembelajaran yang dijual di pasaran itu biasanya sulit untuk dipahami oleh siswa, jadi harus ada pendamping media lain untuk pemahaman media yang dijual di pasaran tersebut. Yang kelima, kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Setelah semuanya sudah teratasi, maka yang terakhir yang harus dilakukan oleh pendidik yaitu memilih media yang mudah
untuk difahami oleh peserta didik dan mudah digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dan yang keenam, praktis, luas, dan bedahan. Kriteria ini menuntun para pembelajar atau instruktur untuk memilih media yang mudah diperoleh atau mudah dibuat sendiri oleh pembelajar. Media yang dipilih sebaiknya dapat digunakan dimanapun dan kapanpun dengan peralatan yang tersedia di sekitaran serta mudah dipindahkan dan dibawa kemana saja. Kita masuk pada poin yang kedua, prosedur pemilihan media. Setiap kegiatan apapun pasti ada prosedur yang harus dilakukan untuk menetapkan sebuah kegiatan. Begitu pula dalam pemilihan media juga memiliki beberapa prosedur, yaitu yang pertama model flowchart, di mana model flowchart ini digunakan untuk penentuan akhir dalam pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, model matrik. Model matrik digunakan sebagai penguat penentuan akhir pemilihan media pembelajaran. Dan yang ketiga, model checklist, di mana model checklist ini digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Terdapat beberapa langkah dalam pemilihan dan penentuan jenis media, yaitu yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan guru sampaikan melalui media termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. Yang kedua, menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru atau alat peraga. Yang ketiga, menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, afektif, atau psikomotorik. Kemudian yang keempat, menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. Kemudian yang kelima, mereview kembali jenis media yang telah dipilih. Apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan atau masih ada alternatif jenis media lain yang lebih tepat. Dan yang keenam, merencanakan, mengembangkan, dan memproduksi media. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilihan media dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting, khususnya pemilihan media yang cocok untuk mengajarkan suatu bidang studi. Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Ada beberapa kriteria dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan oleh pendidik yang terpenting dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu adanya patokan yang digunakan pada proses pemilihan media itu. Pemilihan dan penggunaan suatu media pembelajaran harus melibatkan tenaga yang mampu, terampil, dan profesional untuk memanfaatkannya di setiap lembaga pendidikan. Biaya yang dibutuhkan juga harus tersedia dan terjangkau oleh suatu lembaga pendidikan yang bersangkutan. Adanya dukungan media pembelajaran, baik itu media cetak, media elektronik, atau objek nyata atau realita dalam pemilihannya haruslah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan agar nantinya kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini sedikitnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.